Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Nuralwala dan para pecinta buku dimanapun kalian berada? Bersama saya Fatima Ali di sesi baca buku Nuralwala. Setiap cerita hadiah yang berharga. Dalam buku kita temukan segalanya. Ayo baca buku dan mulai petualangan kita. Pada sesi ini saya akan membawakan bagian kedua dari buku yang berjudul Rahasia Kebesaran Nabi Muhammad dengan tema yang lebih yakin kepadanya adalah yang lebih berhak untuk diyakini. Suatu hari, Rasul tertarik membeli seekor kuda yang sedang dibawa menuju ke pasar Madinah oleh Sawa ibn Qais al-Muharibi. Tawar-menawar antara keduanya berlangsung. Transaksi jual-beli pun terjadi. Rasul segera menuju ke rumah untuk mengambil uang pembayaran. Namun si pemilik kuda tetap santai, sengaja memperlambat langkahnya. Bahkan, ia masih terus melayani setiap penawar yang datang kepadanya. Mereka tidak tahu bahwa kuda itu sudah terjual kepada Rasul. Akhirnya, si pemilik kuda mendapatkan pembeli yang berani membayar lebih tinggi dari harga yang sudah disepakati bersama Rasulullah. Ia pun bergegas menyusul dan menghampiri beliau seraya berkata, "Apakah Anda jadi membelinya? Kalau tidak, biarkanlah aku menjualnya kepada orang lain." Rasul kini menyadari mengapa orang itu tidak mau berjalan bersama-sama dengannya. Rupanya, sesuatu yang tidak diharapkan telah terjadi. Namun, beliau tetap tenang dan ramah. "Bukankah kamu telah menjualnya kepadaku? Sekarang ini kita sedang menuju kediamanku. Aku akan membayarmu sesuai dengan harga yang telah kita sepakati tadi." Jawab Rasul kepadanya dengan lembut, "Ah, Anda keliru. Demi Allah, aku memang memutuskan menjualnya kepada Anda, tapi tidak ada harga yang kita sepakati." "Mengapa secepat itu kamu menjadi pelupa?" Rasul masih terus membujuknya agar kembali bersikap jujur. "Tidak, itu tidak benar. Aku belum menjual kudaku kepadamu. Sekarang, aku telah mendapatkan orang yang berani membayar dengan harga yang lebih tinggi. Kalau Anda bersedia membayar dengan yang ia tawarkan, silahkan. Kalau tidak," nomaden itu masih bersikeras. Saat itu, orang-orang mulai berdatangan, merasa ada kejanggalan di sana. "Bukankah kamu tidak boleh menjual sesuatu yang sudah dijual kepada orang lain, karena barang tersebut sudah menjadi miliknya?" Rasul membujuknya. "Tidak, aku tidak pernah menjual kudaku ini kepada Anda. Kalau Anda keberatan, silahkan datangkan saksi yang dapat membuktikan kebenaran dakwaan Anda." Bagaikan tersambar geledek, terpelanjatlah para sahabat mendengar ucapan itu. "Celaka kamu! Tidakkah kamu tahu sedang berbicara dengan siapa sekarang? Beliau Rasul Allah. Mustahil beliau mengucapkan sesuatu yang tidak benar." Rasul masih tetap tenang. Pertengkaran justru mulai terjadi antara sahabat dan Arab nomaden itu. "Aku tidak akan menyerah begitu saja. Dia harus menghadirkan saksi yang dapat membuktikan dakwaannya. Titik. Tidak ada kata lain yang dapat aku ucapkan," katanya masih bersikeras. Arab nomaden itu mantap sekali karena yakin tidak ada seorang pun yang dapat memberikan kesaksian. Betapa kesal hati para sahabat menyaksikan gelagat orang itu. Mereka tidak meragukan sedikit pun bahwa orang itu berbohong, tapi tak sudi untuk menyerah. Mereka bingung karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apalagi Rasul yang tetap tenang dan lembut. Tiba-tiba muncul dan datang bergabung ke dalam kerumunan, bernama Huzaimah al-Ansari. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, yang membuat banyak orang berkumpul di situ, ia spontan berkata tanpa basa-basi, "Aku saksinya. Akulah yang melihat, mendengar, dan menyaksikan bahwa Rasul benar-benar telah membeli kuda ini. Kamu telah menjualnya kepada beliau."
Mendengar pernyataan Huzaimah yang meluncur, mulut nomaden itu pun terkatup. Tuturannya terpenuhi. Ia pun menyerah kepada kebenaran yang ia hianati. Namun, kini Rasul yang mengajukan pertanyaan kepada Huzaimah. Gerangan apa yang mendorongmu membuat kesaksian seperti itu? Padahal, kamu tidak hadir bersama aku dan orang itu ketika terjadi transaksi jual beli kuda. Wahai Rasulullah, aku menjadi saksi atas kebenaran semua pernyataanmu tentang berita-berita besar yang Anda terima dari Sang Pencipta alam semesta. Lalu, hal apa yang membuatku tidak menjadi saksi atas kebenaran pernyataanmu tentang transaksi jual beli seekor kuda? Rasul tertegun mendengar pernyataan sahabatnya yang tulus itu, yang mampu secara spontan menerjemahkan keimanannya terhadap kenabiannya secara simpel tapi konkret. Rasul yang seperti biasanya menghargai cinta dan ketulusan yang lebih besar, namun tetap dalam payung keridhaan Allah, langsung berkata, kesaksian Huzaimah senilai kesaksian 2 orang jujur dari umatku. Barang siapa yang Huzaimah memberikan kesaksian atas keabsahan dakwaannya atau kebatilan tuntutannya, cukuplah yang demikian itu menjadi sandaran yang adil bagi sebuah keputusan yang benar. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa ketulusan Huzaimah adalah bagian dari sikap penghambaannya kepada Allah. Untuk itulah, kiranya Allah memberikan penghargaan kepadanya dengan mengizinkan bersujud kepadanya di hamparan yang tersuci dari seluruh ciptaannya yang suci. Hal-hal yang dapat kita petik dari kisah ini adalah, yang pertama, sifat Rasul yang lemah lembut dan tetap tenang. Ini pelajaran penting, terutama di zaman sekarang, kadang kita gampang tersulut emosi. Rasul mengajarkan bahwa kebenaran itu tetap bisa diperjuangkan dengan kelembutan. Yang kedua, ketulusan iman dan loyalitas. Huzaimah memiliki keimanan yang sangat luar biasa. Dia percaya sepenuhnya terhadap Rasulullah. Bahkan, tanpa bukti mata sekalipun, ia tetap mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Bahwa dia tahu kalau Rasul berkata bahwa apa yang dikatakannya itu adalah benar. Teman-teman, dalam hidup ini kita akan bertemu banyak situasi di mana kebenaran itu diuji. Tapi dengan sikap tenang dan sabar bisa menjadi senjata yang paling ampuh. Janganlah buru-buru marah. Dan apabila kamu memiliki seseorang yang kamu percayai, jangan ragu untuk berdiri di sampingnya. Sama seperti apa yang dilakukan Huzaimah kepada Rasulullah. Baik teman-teman, tadi adalah penyampaian bab kedua dari buku yang berjudul Rahasia Kebesaran Nabi Muhammad. Sampai jumpa di video berikutnya.